Selamat datang di Roadmap Belajar AI. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenal dasar AI, bagaimana LLM bekerja, kemudian apa itu vector database, hingga nanti kita akan mencoba membuat AI agent sendiri. Perkenalan singkat, saya Haru Sunario, saat ini bekerja di PT Komnet Nusantara Integrator sebagai programmer, sekaligus juga penulis di nerdyai.com. Oke, materi pertama kita yaitu pengenalan AI, mengenal AI, machine learning, dan deep learning. Lalu apa itu generative AI, lebih dekat dengan large language model, dan yang terakhir mengenai transformer. Oke, kita mulai dulu dari artificial intelligence. AI atau dalam Indonesia kecerdasan buatan ini adalah teknologi yang memiliki kemampuan pemecahan masalah layaknya manusia. Dalam praktiknya, AI akan mensimulasikan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat mengenali gambar, menulis puisi, dan membuat prediksi berbasis data. Di sini ada teks yang di-highlight, mensimulasikan kecerdasan manusia. Nah, saya setuju dengan ungkapan ini karena bagi saya juga AI bukan sepenuhnya berpikir, melainkan lebih ke mensimulasikan cara manusia bekerja. Melalui apa? Melalui data, melalui proses training yang tentunya tidak sebentar. Nah, dari data-data tersebut, AI nanti akan memahami pola-pola yang ada, akan mengenali teks ini maknanya apa, gambar ini maknanya apa, dan seterusnya. Sehingga ketika diberikan data-data yang serupa, AI dengan mudah mencocokkan pola-pola tersebut dan memberikan respon berdasarkan pencarian kemiripan dari data-data yang ada. Oke, selanjutnya machine learning. Nah, machine learning adalah subset dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning menggunakan algoritma untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data tersebut. Kata kuncinya adalah belajar dari data. Nah, jadi machine learning ini lebih mengutamakan data-data yang diberikan kepadanya berupa dataset ya. Data ini bisa apa aja? Bisa itu teks atau disebutnya sebagai corpus. Kemudian ada gambar, ada video, ada kode, dan sebagainya. Nah, data-data tersebut itu akan diberikan kepada mesin learning, kemudian mesin learning nanti mengkonversi data tersebut ke dalam bentuk vektor, karena memang mesin berkomunikasi menggunakan angka ya teman-teman, menggunakan number, sehingga data yang kita berikan itu nanti akan dikonversi ke dalam bentuk angka-angka yang diatur koordinatnya di dalam sebuah semacam database gitu. Oke, dari data-data tersebut akan dijadikan semacam database untuk pencarian. Oke, selanjutnya deep learning. Deep learning ini adalah bagian dari machine learning, yang di sini jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan atau deep neural networks untuk menganalisis data kompleks. DL sangat efektif dalam tugas seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Oke, kalau kita lihat ruang lingkupnya ya, AI ini merupakan ilmu atau bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana komputer dapat berpikir layaknya manusia dengan tadi mensimulasikan cara manusia berpikir. Di dalamnya ada machine learning yang pendekatannya itu menggunakan data, dan di dalamnya ada deep learning. Deep learning ini adalah jaringan saraf tiruan yang selain menggunakan data yang kompleks juga menggunakan pendekatan jaringan syaraf atau arsitekturnya seperti jaringan saraf. Oke, dan disinilah pembahasan kita selanjutnya yaitu generative AI. Generative AI adalah sub juga bagian dari AI itu sendiri, dan lebih spesifik lagi ada di dalam deep learning. Nah, generative AI ini adalah teknologi yang dapat membuat konten baru seperti gambar, teks, audio, dan video. Generative AI belajar dari konten yang sudah ada dan menciptakan konten baru yang mirip dengannya, dan ciri khas dari generative AI yaitu menggunakan large language model. Oke, teman-teman. Jadi generative AI ini fokusnya adalah menghasilkan konten. Menghasilkan konten seperti gambar, teks, audio, dan video yang prosesnya itu menggunakan data yang sudah ada atau membuat sesuatu yang mirip dengan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke large language model. Nah, ini nih ciri khasnya dari generative AI itu. LLM ini adalah model deep learning yang sangat besar yang dilatih sebelumnya pada sejumlah besar data. Dan keunggulan LLM dibanding pendahulunya seperti CNN, karena LLM memiliki kemampuan utama dengan fokus pada jenis jaringan syaraf tiruan yang dikenal sebagai transformer.
Mesin learning ini memungkinkan LLM untuk memprediksi dan mengolah teks dan perintah yang diberikan seolah-olah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap bahasa manusia. Dan transformer itu sendiri adalah arsitektur jaringan saraf yang memungkinkan proses bahasa alami, natural language processing, dengan kemampuan memahami konteks dan makna dalam data secara berurutan seperti kata-kata dalam kalimat. Ya, jadi transformer ini pertama kali dikenalkan tahun 2017 ya, dan melalui sebuah paper ya, yang berjudul Attention is All You Need. Nah, ini ditulis sama sekelompok peneliti dari Google yang kemudian menjadi cikal bakal si transformer itu lahir. Jadi, kemampuannya transformer dibanding pendahulunya, yang pertama adalah mekanisme self-attention. Transformer menggunakan mekanisme self-attention untuk memahami hubungan antara elemen dalam urutan data, memungkinkan model menangkap dependensi jarak jauh dengan lebih efisien dibandingkan arsitekturnya RNN. Yang kedua, pemrosesannya paralel. Nah, berbeda dengan model sebelumnya yang proses data secara berurutan, transformer mampu memproses semua elemen dalam urutan secara paralel. Artinya, saat ada input yang diberikan, LLM dapat memproses token demi token dalam proses yang berbeda tanpa mengganggu satu sama lain, namun dapat bekerja sama sehingga dapat dihasilkan pemaknaan atau pemahaman yang mendalam terhadap input yang diberikan. Nah, hal ini dapat meningkatkan efisiensi juga dalam komputasinya. Oke, misalkan ada contoh nih, the teacher talks the student with the book. Kalau di RNN, ia tidak dapat memahami dengan baik relasi antara kata demi kata ya, seperti contoh di sini, the dengan teacher, teacher dengan talk dengan the lagi, the dengan student, atau the dengan the book. Kemampuannya untuk mengingat semua relasi ini terbatas. Dibandingkan LLM, ia memiliki pemahaman yang baik terhadap kata demi kata, sehingga dia dapat mengerti konteks sesungguhnya dari input yang diberikan. Oke, jadi itu dulu pengantar materi kita mengenai AI, machine learning, deep learning, dan generative AI. Selanjutnya kita akan belajar konsep dasar language model.